Pada bab 2 ini kita akan membahas Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Prawacana, setiap tanggal 17 Agustus kita selalu melaksanakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang kita cintai. Peringatan Hari Kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Keberhasilan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Contoh, pada masa penjajahan, rakyat Indonesia susah mendapatkan pendidikan, dan ekonomi rakyat masih dikontrol oleh penjajah. Sekarang, kita mudah mendapatkan pendidikan, dan ekonomi rakyat sudah tidak dikontrol oleh penjajah. Masa kemerdekaan dimulai pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Proklamasi Kemerdekaan. Pada Proklamasi Kemerdekaan terdapat 5 subbab, yaitu 1. Persiapan kemerdekaan Indonesia. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. 3. Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. 4. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. 5. Sambutan rakyat terhadap Proklamasi Kemerdekaan. Ayo, kita bahas materi yang pertama, yaitu Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan, termasuk Indonesia. Pada tanggal 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bukti janji kemerdekaan dari Jepang, Jepang memperbolehkan Indonesia mengibarkan bendera di semua kantor di seluruh Indonesia, namun harus berdampingan dengan bendera Jepang. Lalu, persiapan apa saja yang dilakukan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya? Ada 2 persiapan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yaitu 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Dan 2. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat PPKI. Mari kita bahas yang pertama, yaitu Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPUPKI. Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan, rakyat Indonesia membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan disingkat BPUPKI, pada tanggal 1 Maret tahun 1945. BPUPKI terdiri dari 63 orang, yang diketuai Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Sidang BPUPKI yang pertama, membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini agendanya adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir Soekarno. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Sidang kedua membahas rencana Undang-Undang Dasar atau UUD. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Lalu, BPUPKI membentuk panitia kecil, yang beranggotakan 19 orang untuk membahas UUD. Hasilnya, Panitia 19 menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. Untuk mempercepat pembentukan UUD 1945, BPUPKI kembali membentuk tim kecil, beranggotakan 7 orang untuk merumuskan batang tubuh UUD.
Pada tanggal 16 Juli tahun 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang UUD. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Ketua PPKI adalah Ir Soekarno dan wakilnya Drs Muhammad Hatta, sebagai penasihat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. PPKI beranggotakan 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Tarauchi pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, dengan memanggil 3 tokoh nasional yakni Ir Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, ke Saigon atau Dalat, Vietnam, untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Setelah persiapan hampir selesai, apa yang terjadi di Indonesia? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Berita ini diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Kemudian Syahrir, dan beberapa tokoh pemuda, segera menemui Muhammad Hatta yang baru datang dari Dalat Vietnam untuk pembentukan PPKI dan dijanjikan kemerdekaan Indonesia. Setelah melakukan perundingan, para pemuda bersama Mo Hatta langsung menemui Ir Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan, tanpa melalui PPKI karena sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian Jepang. Perbedaan sikap ini mendorong para pemuda kembali berunding pada pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1945. Rapat itu dihadiri oleh Sukarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudancho Singgi, dan Dr. Sucipto. Hasil perundingan itu menyepakati untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota, dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 04.30, Soekarno-Hatta dibawa para pemuda Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta dan rombongannya disambut baik oleh pasukan peta, pimpinan Sudancho Subeno. Keinginan pemuda untuk mendesak Soekarno-Hatta gagal. Soekarno-Hatta tetap pada pendiriannya, untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Jepang, tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Di tengah suasana tersebut, Ahmad Subarjo datang beserta sekretaris pribadinya, Sudiro, pada pukul 17.30 WIB. Subarjo mengabarkan bahwa Jepang resmi menyerah dari sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Subarjo memberikan jaminan, dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari, paling lambat jam 12. Pada malam hari, tanggal 16 Agustus tahun 1945, pukul 20, Soekarno-Hatta beserta rombongan, berangkat menuju Jakarta. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 23, lalu, menuju rumah kediaman Laksamana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang, karena, Laksamana Maeda adalah, kepala kantor penghubung Angkatan Laut, di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksaman inilah, rumusan teks proklamasi disusun. Ir Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Mo Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Kalimat pertama dari teks proklamasi, merupakan saran Ahmad Subarjo sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Mo Hatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka, dan kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Pada pukul 4, Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, seluruh tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Permasalahan muncul, mengenai siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Sukarni mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Sukarni juga mengusulkan agar teks tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan dari Sukarni diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi, dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, yaitu
1. Kata tempo diganti menjadi tempo. 2. Kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45. Selanjutnya, Soekardi mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar, setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan komentar ya.